Kasus terbaru Bapak Ibu boleh lihat. Sudah Bapak Ibu lihat ya kasus terbaru hari ini. Tidak boleh pakai jilbab. Artinya apa Bapak Ibu? Yang berbicara tentang jilbab tersebut, mereka Muslim, tahu dia hukum Muslim itu. Hukum jilbab itu dia tahu. Tapi mengapa dia kemudian mengatakan tidak usah? Ini biasa bukan kategori kita yang Muslim dan yang membiasakan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jilbab itu tertulis dalam Al-Quran, perintah jelas, itu syariat. Mohon maaf Bapak Ibu, itu syariat. Jilbab. Kemudian bermunculan orang mengatakan bahwa jilbab tidak wajib. Berjilbab itu masuk dalam budaya Arab. Yang uniknya lagi, kalau cuma sekedar pengetahuan demikian begitu, ya mungkin tidak terlalu berat bagi kita. Tapi ketika pelarangan terhadap jilbab, itu yang menjadi masalah kita hari ini. Karena apa? Itu masuk dalam sebuah struktur kebijakan. Kalau sudah masuk dalam struktur kebijakan, itu akan dipraktekkan. Tidak usah pakai jilbab. Kita sambung sekarang. Pas ibraka tidak usah pakai jilbab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan di subuh hari ini senantiasa Allah memberkahi kita, keluarga kita, anak-anak. Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salihah, yang selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita coba bincang-bincang santuy, bincang-bincang santuy. Atau lebih tepatnya kita sama-sama mencoba mempelajari apa yang bisa kita pelajari untuk bekal kita. Mudah-mudahan dengan adanya bekal ilmu, jika itu ilmu, dia ada dua, ada ilmu, ada pengetahuan. Ilmu, pengetahuan berada di dalam ilmu. Ilmu itu sudah mencakup dari segala hal. Kadang ada pengetahuan tapi belum tentu ilmu. Contoh, orang tahu kursi tapi dia tak tahu cara buat kursi. Dia tahu di pengetahuan saja. Tapi kalau dia bisa membuat kursi berarti dia tahu ilmunya gitu. Tapi sebaliknya kalau dia sudah tahu, sudah punya ilmunya, otomatis pengetahuan pun dia sudah punya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemarin kita diskusi dengan siapa namanya itu? Ustadz siapa sih, lupa juga namanya itu. Yang beliau menghubungi saya waktu itu, minta kajiannya, kata dia tentang akhir zaman. Jadi kalau udah kajian akhir zaman nih agak susah sedikit ini. Kajian-kajian yang memang menyentil dan memang harus siap disentil. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu kita pahami, kajian-kajian akhir zaman itu pada hakikatnya kajian yang bersifat untuk memberikan pengetahuan kepada kita agar kita berbekal. Karena kalau kajian itu dicocok-cocokkan,
Itu sebenarnya oleh sebagian para ulama kurang tepat. Tetapi fenomena itu terus berlanjut dan berkembang. Sehingga apa yang terjadi dalam 1400 tahun yang lalu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW memang terkadang terbukti. Hanya saja kita tidak bisa mengatakan di negara Indonesia itu sama dengan negara-negara yang lain. Kondisi dan keadaan. Maka melihat fakta itu sebenarnya secara keseluruhan. Tetapi hari ini data kemudian dari hal-hal yang kita bisa lihat fakta itu bisa kita temukan di berbagai macam syabakah internet. Artinya apa? Kita bisa melihat data-data. Misal angka kemiskinan, kita bisa lihat angka kemiskinan itu di BPS kan begitu. Badan Pusat Statistik, atau di berbagai macam laporan-laporan yang bisa kita terima dari lembaga-lembaga resmi pemerintah misalnya. Contoh lain adalah seperti kasus pernikahan, nikah beda agama misalnya. Contoh kasus nikah beda agama itu bisa kita temukan di data-data pengadilan agama atau KUA. Apakah itu bagian daripada tanda-tanda datangnya akhir zaman? Kalau mencocokkan tidak. Tetapi kalau Nabi pernah mengatakan bermunculan perzinahan, nikah beda agama atau satu atap beda agama, atau kemudian bermunculan orang-orang yang meremehkan nilai-nilai agama, ya itu memang begitu keadaannya. Dan Nabi menyampaikan itu dalam hadis-hadisnya. Dalam permasalahan hari kiamat, itu tertera tanda-tandanya dua. Satu yang besar, satu lagi yang kecil. Yang besar itu ulama sepakat 10. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 10. Tapi jumhur ulama 10. Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam kitabnya Asrar Sa'ah, dia bilang Asrar Sa'al Kubra, tanda-tanda datangnya hari kiamat yang besar itu 10. Tapi kemudian di dalam riwayat yang lain mengatakan 9, kata para ulama yang lain dan mengatakan 9. Tapi jumhur ulama mengambil yang lebih tepat, kata dia 10. Dalam kitab Armageddon 10. Kemudian tanda-tanda yang besar itu 10. Jika tanda yang 10 ini sudah nampak kejelasannya, barulah kemudian kita bisa mengatakan kedekatan hari kiamat. Dekatnya hari kiamat. Tapi kita belum tahu dekatnya itu sedekat apa dan jauhnya sejauh apa. Yang kedua, dalam kajian akhir zaman atau hari kiamat itu tanda yang kedua adalah tanda hari kiamat kecil. Tanda hari kiamat kecil itu kata para ulama, Syekh Mutawalli Sya'rawi, Syekh Ramadan Al-Buti yang kontemporer mencoba mengkaji hal demikian. Kalau sekarang ini sudah banyak. Ada Uzma, Ustadz Muhammad Zulkifli Muhammad, Uzma, Ustadz Muhammad Zulkifli Muhammad Ali, Uzma, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Ada Ustadz Rahmat Baikuni dan lain sebagainya. Mengkaji tentang peristiwa lebih tepatnya. Sebenarnya kajian selain daripada akhir zaman itu lebih tepatnya kajian-kajian peristiwa al-waqa'i. Namanya al-waqa'i al-hadithiyah. Kejadian-kejadian yang memang terjadi dan itu tertulis dalam hadis Nabi. Tapi ilmunya tidak bisa kita pakai ilmu cocokologi, itu tidak bisa. Karena kita menggunakan berbagai macam data untuk menyesuaikan. Setidaknya biar para jamaah kita umat muslim berhati-hati dengan keadaan tersebut. Nah, sementara tanda kiamat kecil tersebut itu banyak, bukan sedikit. Dalam kitab yang lain itu sekitar 200 lebih tanda-tandanya, hadisnya. Imam Nawawi, Hasyim Asy'ari, Syekh Hasyim Al-Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tulis 30 tanda-tanda fitnah akhir zaman atau tanda kiamat kecil. Syekh Mutawalli Sya'rawi 200. Dalam kitabnya Al-Bud disebutkan sekitar 260. Pertanyaannya adalah, apakah semua hadis-hadis tentang fitnah-fitnah akhir zaman atau yang disebut dengan tanda datangnya kiamat kecil itu hadisnya semuanya sahih? Tidak. Apakah semuanya lemah? Tidak. Karena hadis dia itu berputar pada dua saja. Kalau tidak sahih, hasan. Tapi ada yang kemudian mendhaifkan. Sebagian ulama ada yang mendhaifkan.
Adakah derajat hadis itu sampai pada palsu? Ya tergantung hadis-hadis tertentu. Ada yang menuliskan tapi dalam kitab yang tidak terlalu terkenal, ghaira masyhur, itu ada hadis yang dibuat-buat saja. Tetapi itu tidak banyak dikritik oleh tidak banyak diangkat oleh para ulama karena memang hadisnya hadis palsu. Oleh para ulama hadis tidak pernah diangkat. Hanya saja Sunan Abi Daud menuliskan itu. Sunan Abi Daud menuliskan hadis-hadis tentang al-ahadisul fitan, hadis-hadis fitnah akhir zaman. Itu ada dalam Sunan Abi Daud. Nah, di dalam kitab Sunan Abi Daud itu rata-rata hadisnya sahih, hasan, dhaif. Tapi tidak sampai pada derajat dhaif jiddan, tidak sampai. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, subuh hari ini kita coba ingin angkat. Tapi sebelum sampai ke sana Bapak Ibu, kita ingin coba berbicara tentang faktor yang membatalkan syahadat atau iman. Ada faktor yang bisa membatalkan syahadat atau iman. Antara lain Bapak Ibu, faktor yang bisa membuat iman kita ini runtuh atau syahadat kita batal, itu ada pada faktor yang pertama, kata Syekh Said Hawa itu, yang pertama itu adalah kesyirikan. Atau lebih tepatnya selain daripada syirik, yang kedua itu sama, dia jadikan Tuhan itu kawan. Atau taj'alu lillahi niddan, menjadikan Allah itu punya kawan, sekutu dan lain sebagainya. Salah satu perbuatan yang bisa meruntuhkan iman atau membatalkan syahadat adalah ketika manusia bertawakal selain daripada Allah. Manusia bertawakal selain daripada Allah. Faktor daripada ketawakalan manusia terhadap selain daripada Allah itu berdampak negatif pada diri manusia. Apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya adalah bermunculannya aliran-aliran sesat. Jadi dampak iman itu berat. Orang tak beriman itu bisa memunculkan aliran-aliran sesat. Pasca runtuhnya Turki Utsmani, tapi sebelum itu, perperangan antara Ali bin Abi Thalib antara Aisyah dalam perang Jamal, perperangan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah dalam perang Siffin. Dua perang ini itu menyebabkan munculnya 3 aliran sesat sekaligus. Jadi perang Ali dengan Muawiyah, perang Siffin. Perang Ali dengan Aisyah, perang Jamal. Meskipun dalam riwayat yang lain mengatakan, kata Tarikh At-Tabari itu mengatakan Aisyah tidak berperang. Cuman ada dalam barisan itu dia tidak berperang. Aisyah berada dalam barisan yang tidak sepakat dengan Ali, tapi Aisyah tidak berperang. Oleh Ibnu Hisham juga mengatakan tidak berperang. Singkat cerita, dalam 2 perperangan itu muncul 3 aliran sesat sekaligus. Aliran sesat yang pertama yang disebut dengan Murji'ah. Murji'ah ini punya 2 teologi yang berbahaya. Ini yang ingin saya coba angkat Bapak Ibu pagi hari ini. Murji'ah itu aliran sesat, berasal dari kata irja, kembali. Kembali di sini itu bisa diterjemahkan kembali dalam kesesatan atau kembali dalam kebenaran. Murji'ah ini pada masa perpecahan atau perperangan atau munculnya 2 kelompok sesat sebelumnya yang disebut dengan Khawarij dan Syiah. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu 3 ini itu sampai hari ini ada. 3 ini sampai hari ini ada. Yang pertama Murji'ah, yang kedua Khawarij, yang ketiga Syiah. Murji'ah ini itu punya 2 teologi, sebenarnya banyak, tapi 2 saja kita coba angkat subuh ini. Teologi yang pertama kata dalam kitab itu, Murji'ah itu, Abu Zahra mengatakan begini. Murji'ah itu teologinya adalah pelaku dosa besar itu tidak kafir dan tidak dikategorikan kufur. Tapi pelaku dosa besar itu adalah dikembalikan kepada tingkat keimanan dia atau hati dia. Ulama sepakat pelaku dosa besar itu kufur. Murji'ah kata pelaku dosa besar tidak kufur. Yang kedua, teologi yang kedua, itu semua perbuatan-perbuatan amal manusia, aktivitas manusia, itu dikembalikan kepada hati. Artinya kalau Bapak Ibu hari ini mendengarkan masalah amal ibadah seseorang itu dikembalikan pada hati dia masing-masing. Urusanku, urusanmu, urusanmu, itu indikator daripada penyakit Murji'ah dalam teologi yang kedua. Jadi teologi Murji'ah yang kedua tadi adalah itu semua amal perbuatan ibadah itu dikembalikan kepada hati manusia. Artinya apa?
Dia yang berbicara itu hati. Mau banyak salah dia, mau besar dosa besar yang dia buat, dia cuma jawab kata tergantung pada hati. Kalau hati dia, misal mohon maaf, pengucapan selamat Natal itu tergantung pada hati manusia. Kan tergantung hati kami. Kami percaya atau tidak. Sampai di sini paham. Ini teologi Murji'ah. Teologi Murji'ah itu begitu. Yang kedua, yang pertama tadi itu pembiasan terhadap dosa besar dan pembiaran terhadap dosa besar. Sehingga orang-orang yang melakukan dosa besar dengan teologi yang sama, itu mereka akan lakukan perbuatan dosa besar tadi, kemudian dengan bahasa yang sederhana. Apa bahasa yang sederhana? Tidak apa-apa. Kan yang menentukan itu hati. Yang menentukan itu Allah. Yang menentukan iman seseorang. Kan kita tidak bisa melihat iman seseorang. Artinya apa? Bukan permasalahan Anda sholat atau tidak sholatnya. Tapi masalahnya ada di hati. Kalau itu teologi yang bermunculan hari ini, maka itu aliran sesat yang harus kita waspadai. Bahaya atau tak bahaya? Sangat berbahaya, Bapak Ibu. Ini faktor, Bapak Ibu. Kata Nabi di dalam hadisnya tentang akhir zaman itu, nanti kelak di akhir zaman muncul 73 golongan. 71 Yahudi, 72 Nasrani, 73 itu Muslim, Islam. 71 Yahudi, 72 itu Nasrani, 73 itu Islam. Semuanya itu 70 ini kali 3 sudah 200 lebih. Yang selamat cuma satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di belakang dalam garis Islam itu muncul ribuan aliran-aliran sesat, termasuk salah satunya Murji'ah. Dan ini salah satu yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya tentang tanda datangnya akhir zaman. Bermunculannya orang-orang yang beralirkan sesat. Yang dulu terjadi pada masa Nabi 7 sekaligus. Nabi masih hidup, Nabi palsu. Yang terkenal 3. Yang dikenal oleh khalayak ramai 1. Musailam al-Kadzdzab. Itu tahu kita Bapak Ibu ya. Nabi palsu. Sekarang tidak ada Nabi palsu lagi muncul. Tuhan palsu pun banyak muncul sekarang. Bukan hanya sekedar Nabi palsu saja, Tuhan pun muncul. Yang ngaku Tuhan pun sudah banyak bermunculan. Hanya saja yang tidak bermunculan hari ini mengaku setan. Tidak banyak yang ngaku. Kenapa tidak banyak yang ngaku jadi setan, tidak banyak yang ngaku iblis? Tapi yang ngaku malaikat ada. Yang mengaku mendapat wahyu ada. Yang mengaku nabi ada. Yang mengaku Tuhan ada. Tapi mengapa tidak ada yang mengaku iblis, tidak ada yang mengaku setan? Alasannya sederhana Bapak Ibu. Karena mereka sudah jadi setan. Jadi nggak perlu ngaku. Loh, ini kondisi kita real Bapak Ibu. Nabi masih hidup, Nabi palsu muncul. Abu Bakar As-Siddiq pasca meninggal baginda Nabi Muhammad SAW memerangi hal demikian. Bayangkan Bapak Ibu, orang bisa mengatakan bahwa zakat itu tidak wajib. Orang bisa mengatakan zakat tidak wajib. Itu pasca siapa? Sahabat Nabi yang masih hidup. Abu Bakar As-Siddiq ketika menggantikan posisinya baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Ketika syariat Islam bermunculan, ketika Abu Bakar Siddiq memerangi permasalahan zakat, memerangi orang-orang yang murtad, itu permasalahannya pada apa? Bukan permasalahan pada kelompok. Bayangkan Nabi masih hidup, orang-orang masih bisa melakukan kemungkaran. Itu Nabi. Pada masa Abu Bakar Siddiq, setengah dari penduduk Mekah murtad. Diperangi. Madinah sebagian kecil murtad. Yang tak mau bayar zakat banyak. Nabi palsu bermunculan. Makin berat Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah ketika Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan dan lain sebagainya masih hidup sebagai sahabat Nabi, itu permasalahan keagamaan bermunculan. Pertanyaannya hari ini, ada baginda Nabi? Tidak. Ada sahabat? Tidak. Ada tabi'in? Tidak. Ada tabi'in? Tidak. Kelak disebut oleh Nabi di dalam hadisnya, kata Nabi, itu akan hilang. Generasi-generasi terbaik itu akan hilang. Tinggallah generasi-generasi dengan kondisi-kondisi yang memang mohon maaf dikatakan oleh Nabi. Di situ banyak kezaliman, di situ banyak diktator, banyak orang-orang otoriter dan lain sebagainya. Nabi sampaikan, al-khilafatu min ba'di 30 sana. 30 setelah kepemimpinan Nabi, 30 tahun setelah Nabi. Setelah Nabi, kata Nabi, akan muncul 30 tahun setelahnya itu
Itu akan muncul setelah 30 tahun tersebut disebut dengan mulkun adud, kata Nabi. Mulkun adud. 30 tahun itu khilafah ar-rasyidah ditambah satu anaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Ali bin Abi Thalib Al-Hasan. Abu Bakrin Siddiq. Ini kalkulasi semua, akumulasi. Abu Bakrin Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Al-Affan, Ali bin Abi Thalib. Ali punya anak namanya Al-Hasan. Al-Hasan cuma memerintah selama 7 bulan. Diakumulasi semua. Jumlahnya 30 tahun. Hadisnya sahih. Kata Nabi setelah 30 tahun nanti akan muncul mulkun adil. Mulkun adud. Pasca munculnya mulkun adud itu muncul pasca dinasti, bukan pasca, ketika dinasti Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan merebut tahta kekuasaan daripada Ali, merebut kekuasaan daripada Al-Hasan. Turun kepada anaknya Yazid bin Muawiyah. Turun selanjutnya sampai dinasti-dinasti selanjutnya. Muawiyah dihabisi oleh dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah dihabisi oleh dinasti selanjutnya. Perperangan saudara, perebutan kekuasaan. Nabi sebutkan dalam hadisnya bermunculan mulkun adud. Apa maksudnya mulkun adud? Diktator. Ibu bapak ibu tidak usah kaitkan. Cukup kita mengerti dan memahami saja. Diktator sudah terjadi. Itu hadis. Dan hadisnya sahih. Dan Nabi mengatakan kondisi itu yang ditakutkan oleh Nabi kelak di akhir zaman. Kembali masalah tadi bapak ibu. Murji'ah muncul pada masa Ali bin Abi Thalib. Yang paling berbahaya pada teologi yang pertama bapak ibu. Pembiaran terhadap dosa besar. Pelaku dosa besar bagi Murji'ah. Bagi kelompok Murji'ah, pelaku dosa besar itu tergantung kepada hati mereka. Artinya apa? Mereka tidak katakan itu kufur, mereka tidak katakan itu kafir. Kita ambil contoh. Orang tidak sholat, itu dosa besar apa tidak? Dosa besar. Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair mengatakan itu dosa besar. Bahkan orang yang tidak sholat itu nerakanya apa? Sakar. Dimasukkan ke dalam neraka sakar. Masalakakum fis sakar. Apa yang menjadikan kalian masuk dalam neraka sakar? Kami tak sholat. Pertanyaannya adalah, sholat dosa besar, meninggalkan sholat pelaku dosa besar. Harusnya mereka terjerumus dalam kekufuran. Tapi kata Murji'ah, tidak. Hari ini Bapak Ibu, kelompok Murji'ah, kalau bahasa lainnya adalah Neo Murji'ah, atau lebih tepatnya Bapak Ibu, Murji'ah yang permisif. Hari ini bermunculan orang-orang Murji'ah. Kita ambil contoh. Orang Muslim itu terikat dengan syariat yang tidak bisa kita tinggalkan Bapak Ibu. Itu terbebani oleh kita Bapak, kepada kita. Namanya mukallaf. Manusia yang berakal itu mukallafun. Kita ini mukallaf, terbebani, dibebani oleh apa? Syariat. Orang yang beragama Islam selagi akalnya masih sehat dia mukallaf, dibebani oleh Allah syariat sebagai aturan dalam kehidupan. Artinya apa? Ketika jalan itu harus sesuai dengan jalannya syariat. Kalau tidak bisa Pak. Warisan harus sesuai dengan syariat. Solat harus sesuai dengan syariatnya. Puasa, zakat dan lain sebagainya harus sesuai dengan syariat. Hari ini Bapak Ibu bermunculan orang-orang yang demikian. Ada orang yang mengatakan solat tidak wajib. Ada orang yang mengatakan solat itu tidak ada dalilnya. Masih ingat Bapak Ibu ya? Ini kondisi yang real dan nyata. Dan diamini. Yang berkata tak lebih paham tentang agama, tapi mohon maaf karena punya pendukung yang begitu banyak, artinya menjadi pendukung, menjadi tersebar, menjadi viral. Tahu dia. Dia katakan bahwa tidak ada dalil di dalam Al-Quran yang berbicara tentang hukum salat, dalil tentang salat 5 waktu, tak ada. Itu dia katakan. Dan ini Muslim. Mereka Muslim. Murji'ah Muslim. Yang kedua, kasus terbaru Bapak Ibu boleh lihat. Sudah Bapak Ibu lihat ya kasus terbaru hari ini. Tidak boleh pakai jilbab. Artinya apa Bapak Ibu? Yang berbicara tentang jilbab tersebut mereka Muslim, tahu dia hukum Muslim itu. Hukum jilbab itu dia tahu. Tapi mengapa dia kemudian mengatakan tidak usah pakai jilbab? Ini pembiasan dan pembiaran. Kata guru saya, inilah yang disebut dengan kembalinya kepada
kelompok yang disebut dengan Murji'ah. Bermunculannya kelompok-kelompok Murji'ah yang membiasakan melakukan dosa besar. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jilbab itu tertulis di dalam Al-Quran. Perintahnya jelas, itu syariat. Mohon maaf Bapak Ibu, itu syariat. Jilbab. Kemudian bermunculan orang mengatakan bahwa jilbab tidak wajib. Berjilbab itu masuk dalam budaya Arab. Yang uniknya lagi, kalau cuma sekedar pengetahuan demikian begitu, ya mungkin tidak terlalu berat bagi kita. Tapi ketika pelarangan terhadap jilbab, itu yang menjadi masalah kita hari ini. Karena apa? Itu masuk dalam sebuah struktur kebijakan. Kalau sudah masuk dalam struktur kebijakan, itu akan dipraktekkan. Tidak usah pakai jilbab. Nah, kita sambung sekarang. Paskibraka tidak usah pakai jilbab. Itu Bapak Ibu. Apa kata dia? Ketika saya masuk dalam kelas itu, kebetulan saya masuk terlambat Bapak Ibu. Terlambat saya masuk. Ketika saya masuk terlambat itu, apa kata dia? Tuh lihat kata dia. Kambing masuk kata dia. Saya ini berjenggot Pak. Karena saya berjenggot, waktu itu jenggot saya agak sedikit panjang. Itu dia bilang apa? Kambing masuk kata dia. Saya bilang waduh. Sabar. Tapi karena dia sambil tersenyum, sambil tertawa, coba bayangkan. Yang harus kita perhatikan begini Bapak Ibu. Begitu mudahnya meremehkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Wujud permainan. Bapak Ibu tidak akan melihat itu di sini. Tapi kami merasakan itu Bapak Ibu. Saya bertemu betul dengan orang-orang seperti ini Bapak Ibu. Betapa bahayanya pola pikir mereka. Dan itu pengikutnya banyak. Dan bergelar profesor. Dan beliau menjadi satu-satunya profesor di Indonesia, di universitas yang di luar, yang bergengsi Bapak Ibu di Eropa. Satu-satunya orang Indonesia sampai hari ini yang mendapatkan gelar profesor di luar, dan itu paling bergengsi di dunia. Dari universitas yang paling bergengsi di dunia. Makanya mohon maaf, kesombongan sedikit muncul. Artinya apa Bapak Ibu? Apa dia kata? Tuh kambing masuk. Karena dia waktu itu bercanda. Saya lihat wajud raut bercanda, tapi kemudian bercanda itu adalah menusuk. Artinya apa? Dia ingin sampaikan pesan kepada kita, biasa ajalah masalah jenggot itu. Sampai sini paham Bapak Ibu? Karena ketika itu, para ulama, itu sudah terjadi perdebatan masalah jenggot itu Pak. Nabi mengatakan sunnah berjenggot itu. Bahkan sebagian mazhab yang lain itu mengatakan berjenggot itu, perintahnya itu bisa dikatakan wajib. Sampai di sini paham ya BPB. Jadi pemahaman jenggot itu pada kalimat itu ada dua. Ada yang mengatakan wajib, tapi jumhur ulama sepakat itu sunnah. Ulama hadis itu sepakat mengatakan itu sunnah. Kemudian saya bilang begini Bapak Ibu. Ketika itu beliau berkumis. Dan kumisnya teman saya bilang, itu kumis kucing. Saya bilang. Artinya apa Bapak Ibu? Kita berhadapan tuh. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu. Ada salah seorang profesor juga. Di Yogyakarta itu dia biasa melemparkan Al-Quran itu. Itu biasa. Dilemparnya Al-Quran itu biasa. Dan itu kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Dan itu bagi mereka biasa. Apa kata mereka? Yang kami lemparkan bukan Al-Quran, bukan isinya. Yang kami lempar adalah kertas. Ini Bapak Ibu permainan bahasa. Permainan bahasa. Artinya begini Bapak Ibu. Bagi mereka, kalau kita mukmin itu dosa besar. Pengingkaran terhadap jilbab, pengingkaran terhadap Al-Quran, pengingkaran terhadap makna ayat Al-Quran, pengolok-olokan terhadap ayat-ayat Al-Quran syariat Islam. Orang mengatakan jilbab itu tidak wajib, dia sedang meremehkan syariat Islam. Dia sedang mempermainkan syariat Islam. Kata Said Hawa, batal syahadatnya. Kufur dia. Kafir tidak, tapi kufur dia. Ulama sepakat mengatakan tidak kafir, tapi kufur. Tapi kalau dia sudah keluar irtadda an dinihi, sudah murtad dia daripada Islam, itu sudah bisa kita katakan kafir. Bahkan darahnya halal untuk dibunuh. Artinya apa Bapak Ibu pada konteks ini? Yang ingin saya sampaikan adalah betapa sekarang itu bermunculan kelompok-kelompok yang membiasakan melakukan dosa besar. Yang seluruhnya dikembalikan kepada hati manusia, itu tergantung hati masing-masing. Ini bukan masalah tergantung hati masing-masing Bapak Ibu. Bukan tergantung pada hati masing-masing. Begitulah hari ini kita bermasalah dengan apa? Coba perhatikan baik-baik. Muslim mana atau mukmin mana yang bisa selalu memperhatikan mukmin yang lain? Artinya apa? Karena pembiasaan kita, karena diri kita tidak atau acuhnya kita terhadap mukmin yang lain, hari ini
Mereka lebih leluasa masuk ke dalam barisan-barisan umat mukmin, kemudian merusak. Yang mereka rusak pola pikir, gaya berpikir kita. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, permintaan maaf diterima, tetapi pengaruh pola pikir, bahasa, dan kebijakan itu mempengaruhi. Hari ini kita tolak. Kita nggak tahu 20 tahun yang akan datang. Mungkinkah itu ditolak atau mungkinkah itu kembali kepadanya? Ini yang menjadi masalah kita hari ini Bapak Ibu. Makanya mohon maaf saya bilang itu masalah Bapak Ibu. Itu sangat berbahaya. Kelompok-kelompok seperti ini itu sangat berbahaya. Bahkan beliau mengatakan dalam video singkat beliau itu, saya masih ingat betul itu videonya. Dan beliau mengatakan apa? Bahwa agama itu adalah ancaman bagi Pancasila. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Musuh terbesarnya negara atau Pancasila adalah agama. Bayangkan Bapak Ibu, orang umat yang beriman menjadi musuh negara. Paham sampai di sini Bapak Ibu ya? Apapun itu. Makanya Bapak Ibu, konsep yang mereka munculkan adalah terhadap orang-orang yang beragama itu radikalisme. Saya ingin katakan radikalisme itu adalah orang-orang yang fanatik terhadap agama. Orang-orang yang dianggap fanatik terhadap agama secara berlebihan. Dan itu salah satu tanda datangnya akhir zaman. Syekh Hasim Al-As'ari dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah menuliskan 30 tanda datangnya hari kiamat. Kata Syekh Hasim Al-As'ari, tanda datangnya hari kiamat itu tanda-tanda kecilnya 30. Yang nomor 1 kata Syekh Hasim Al-As'ari dalam kitabnya itu mengatakan ketidakperhatian umat muslim terhadap muslim yang lain. Artinya apa? Perhatian umat muslim, orang-orang beriman terhadap saudaranya itu berkurang sedikit demi sedikit. Hari ini Bapak Ibu kita melihat orang muslim melakukan dosa besar, kita tak berani negur mereka. Mereka minum khamar, dosa besar, kita tak berani tegur. Mereka zina, kita tak berani tegur. Apalagi ketika mereka mengatakan ini urusanku, 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 urusanmu, urusanmu. Dalam agama Islam ini tidak berlaku. Tidak berlaku. Kewajiban setiap muslim dan mukmin untuk memberikan nasihat kepada sesama. Itu wajib Pak. Kalau ada yang salah, wajib ditegur dengan cara yang baik. Kita tak berani. Kita tak mau. Orang korupsi salah apa tidak? Maling itu salah apa tidak? Mencuri itu salah apa tidak? Berdusta itu salah apa tidak? Salah Pak. Tapi jangan hari ini korupsi, hari ini suap masuk dalam kategori dosa besar yang dibiasakan. Bapak Ibu paham ya? Kita hari ini pola pikir kita diajak untuk membiasakan dalam melakukan perbuatan dosa besar. Ada orang pelaku dosa besar, ya kita biasa-biasa saja. Ada orang pelaku dosa besar, kita tidak punya komen. Ada orang yang melakukan dosa besar, kita tidak punya keinginan untuk mengingatkan. Kita ambil contoh yang lain. Nikah beda agama. Menjadi hal yang biasa. Agama melarang nikah beda agama. Bermunculan para pemangku, mohon maaf, public figure yang melakukan nikah beda agama. Artinya apa? Mereka sedang menentang Allah, Pak. Mereka sedang menentang Allah. Syariat Islam muncul, mereka muslim. Tapi kemudian mereka sendiri yang melanggarkan. Artinya apa Bapak Ibu? Akhir zaman kata Nabi bermunculan manusia-manusia munafik. Dan di sini paham ya Bapak Ibu? Fenomena. Maka disebutlah dengan al-waqa'il hadithiyah. Kejadian-kejadian, fenomena-fenomena. Kita tidak mencocokkan Bapak Ibu. Tapi kita ingin mengangkat bagaimana keimanan seseorang yang sesungguhnya pada konteks-konteks seperti ini. Dan hari ini itu terbukti Bapak Ibu. Betapa pelaku dosa besar itu biasa saja dan tidak dihakimi apapun. Bahkan mohon maaf, sampai-sampai mereka ingin melegalkan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Seperti LGBT, ingin diundang-undangkan. Seperti pergaulan bebas, perzinahan, mau dilegalkan. Seperti milkul yamin atau zina mau dibiasakan. Kalau zinahnya suka sama suka itu tidak zina Pak Ustaz. Yang dikatakan zina itu kalau pemerkosaan. Coba bayangkan Pak. Itu kalau kita mentelaah kalimat itu biasa saja.
Maka kata Nabi dalam riwayat yang lain itu, kata Nabi, nanti akan kalian dapat ikan itu di akhir zaman, kata Nabi, tungkahul mar'ah. Mereka perempuan-perempuan itu dinikahkan. Dinikahkan di mana? Jadi maksudnya adalah, maksud hadis tersebut, perzinahan itu akan kalian temukan kelak di akhir zaman itu di mana-mana. Di Australia, Bapak Ibu, di Australia itu kalau orang sudah sampai di taman, baik laki-laki mau perempuan duduk berduaan, this is my privacy. Kuncinya di situ. Ini adalah privasi. Tidak boleh ada yang campur tangan. Polisi sekalipun campur tangan, polisinya yang dihukum. Artinya apa maksudnya? Di dalam taman tersebut mereka mau zina dalam konteks yang tidak berhubungan badan. Tapi di luar dari mau ciuman, kayak mau pelukan, kayak mau ngapain, kayak itu terserah. Itu privasi, Bapak Ibu, yang tidak boleh diganggu-gugat. Gaya berpikir bebas yang merusak pada akhirnya. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Baik. Ini yang ingin saya angkat Bapak Ibu. Apa kaitannya dengan judul kita tentang tanda-tanda datangnya akhir iman? Syu'bul iman, kata Imam Al-Baihaqi. Syu'bul iman, bagian daripada penguatan iman. Artinya apa? Kita kuatkan dulu iman kita sebelum kita bertemu dengan tanda-tanda akhir zaman. Bapak Ibu, tanda-tanda datangnya akhir zaman itu yang kecil itu berkaitan tentang fenomena kehidupan manusia. Berkaitan tentang fenomena kehidupan manusia. Berbagai macam. Maka dalam kitab Armageddon itu disebutkan begini. Salah satu tanda datangnya akhir zaman, tanda kecil itu dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi lahirnya baginda Nabi itu tanda datangnya akhir zaman atau kiamat kecil. Jadi Nabi lahir itu kiamat kecil. Meninggalnya Nabi, ke dalam riwayat yang lain, wafatun Nabi SAW itu tanda datangnya hari kiamat. Wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah tandanya hari kiamat kecil yang pertama. Jadi lahir dan wafat itu adalah tanda hari kiamat kecil yang pertama. Oleh para ulama katakan tanda hari kiamat kecil yang pertama. Bapak Ibu, kenapa? Karena ketika meninggalnya baginda Nabi Muhammad SAW, sandaran terbesar umat muslim ketika itu. Betapa kuatnya goyangan dan goncangan yang terjadi. Baginda Nabi Muhammad SAW meninggal, setengah dari penduduk Mekah murtad. Artinya apa Bapak Ibu? Masuk Islamnya ngapain? Masuk Islamnya karena pengen selamat, takut dijarah. Masuk Islamnya ngapain? Masuk Islamnya terpaksa. Sampai sini paham Bapak Ibu? Saya ingin ungkit sedikit, tapi kemudian keutamaan Abu Sufyan sudah terjadi. Abu Sufyan termasuk orang yang masuk Islam terpaksa. Mau tidak mau harus masuk Islam. Karena dia takut apa yang terjadi nanti ketika di Mekah. Datang Abu Sufyan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dibawa oleh Umar bin Khattab untuk bertemu dengan Nabi. Dia bersahadat di situ. Kemudian Nabi keperintahkan kepada para sahabat untuk mengatakan kepada penduduk Mekah yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan selamat, yang masuk ke dalam rumah-rumah mereka selamat. Tidak terjadi perperangan, penaklukan kota Mekah atau Fathu Makkah, tidak terjadi pertumpahan darah sedikit pun. Tapi yang ingin kita garis bawahi bagaimana masuknya. Bagaimana masuknya Abu Sufyan Abu Sufyan ke dalam Islam. Masuk ke dalam Islam hanya untuk mencarikan keamanan pada diri dia. Sehingga dia berantem dengan istrinya Hindun ketika itu. Singkat cerita Bapak Ibu, Hindun pun ikut masuk Islam. Artinya apa? Banyak orang-orang Mekah ketika itu pengen selamat masuk ke dalam Islam. Tapi kemudian, tergantung kemudian pada aspek apa? Tergantung pada aspek keimanan dan hidayah yang ketika itu terjadi. Banyak dari mereka yang masuk Islam tadi, yang memang hidayah bertahan. Sehingga mohon maaf ketika wafat baginda Nabi, banyak juga yang tidak keluar, setengah. Tapi setengahnya lagi murtad. Kenapa mereka murtad? Kenapa mereka keluar daripada Islam? Karena satu, karena mereka merasa keberadaan Nabi itu waktu itu merusak, cari selamat mereka harus masuk Islam. Ketika baginda Nabi meninggal, posisi di Madinah dan jauh, mereka keluar daripada Islam. Itu yang diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Di Madinah begitu. Meskipun tidak banyak yang keluar daripada Islam, tapi di perbatasan Madinah Mekah banyak yang tidak mau bayar zakat. Kenapa alasan Abu Bakar memerangi mereka? Karena Abu Bakar takut kelak syariat zakat itu hilang. Hari ini Bapak Ibu, syariat zakat tidak hilang. Yang tidak mau bayar zakat banyak. Ancamannya apa? Ancamannya neraka. Mereka tak takut. Kenapa tak takut?
Karena tak nampak api itu, Pak. Api itu tak nampak. Kalau api itu nampak baru takut dia. Mereka tak merasa. Bagi mereka tidak ada keberkahan itu, ada atau tidak ada keberkahan dalam harta mereka, mereka tidak tahu. Karena tidak punya iman, mindset sudah berubah, dunia yang terbesit dalam otak biasa saja. Hari ini kita dituntut begitu. Apa tuntutannya? Kita dituntut mencari hidup mulia dengan ekonomi, dengan harta dan lain sebagainya. Tapi kita tak pernah berpikir konsep hidup kita dengan iman itu tak pernah. Yang kita diajak hari ini, dituntut hari ini adalah bagaimana mencari harta. Bahkan dulu anak-anak kita diajarkan, kau belajar yang baik, biar nanti bisa mudah cari kerja. Tak pernah kita diajarkan, belajar baik-baik, sholat baik-baik, biar kelak kau selamat dunia akhirat. Yang diajarkan apa? Belajarlah, mau masuk apa nanti? Mau masuk pesantren, nah paling jadi imam. Mau belajar Quran, pesantren, nah paling jadi tukang baca Yasin. Astagfirullah wa atubu ilaik. Bayangkan, konsep itu sudah tertanam jauh, Pak, dulu. Kami masih kecil itu konsepnya. Kami masih kecil, itu yang ditanam dalam pola pikir kita. Sehingga yang tertanam dalam benak anak-anak itu, generasi-generasi itu adalah bagaimana mereka mencari pekerjaan yang layak, bekerja di tempat yang mohon maaf, bisa mencari pekerjaan. Akhirnya apa orientasinya? Keluar dari belajar, orientasinya dunia. Bukan orientasi yang lain. Itulah yang dibuat oleh manusia-manusia orientalis, Yahudi, Israel itu begitu. Cuci otaknya begitu. Kenapa? Karena harus cari. Makna ekonomi itu adalah carilah keuntungan yang sebesar-besarnya. Mau halal kek, mau haram kek, mau haram kek, tidak urus. Konsep ekonomi, arti daripada ekonomi itu oleh pengetahuan, oleh ilmuwan barat diartikan carilah keuntungan sebesar mungkin. Mau halal kek caranya, mau haram kek, tak urus. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Itu konsep Bapak Ibu. Yang terjadi pada kita hari ini begitu. Wafat Nabi, sandaran umat Islam berkurang. Tinggal para sahabat. Kata Nabi, yang generasi terbaik itu setelah Nabi. Generasiku, kata Nabi, setelah diriku. Dan setelahnya. Tsumma generasi terbaik Nabi. Pada masa Nabi masih aman. Pada masa sahabat, Khulafaur Rasyidin, sahabat Nabi semua. Kata dalam riwayat yang lain Bapak Ibu dikatakan begini. Ketika Umar bin Khattab masih hidup, tidak ada satupun fitnah yang berani keluar. Fitnah akhir zaman itu, mohon maaf bukan fitnah akhir zaman ya, tapi fitnah apapun itu tidak berani keluar. Bukan tidak berani, karena Nabi katakan, dalam riwayat itu Nabi katakan Umar itu dibaratkan pintu tertutup rapat. Maka kata Umar, tahukah kalian siapa yang disebut dengan bab pintu tersebut? Kata Umar bin Khattab, kata Hudzaifah bin Yaman adalah huwa Umar bin Khattab. Itu adalah Umar. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah meninggal Umar bin Khattab, terbuka keran tersebut Bapak Ibu. Semua fitnah keluar bagaikan air mengalir Bapak Ibu. Siapa yang berdampak terhadap fitnah tersebut? Utsman ibn Affan. Bapak Ibu tahu Utsman ibn Affan? Itu manusia dengan sejuta fitnah. Orang sahabat Nabi, maksudnya sejuta fitnah tersebut itu begini. Saking banyaknya fitnah yang dia hadapi ketika dia menjadi seorang pemimpin. Betullah kata Nabi, ketika pasca Utsman bin Affan menjadi seorang pemimpin 6 tahun pertama, bukan 6 tahun. Iya betul. Itu aman Bapak Ibu. Tidak ada masalah sedikit pun. Dia aman, dia terkenal dengan orang yang baik. 6 tahun selanjutnya, setengah. 6 tahun selanjutnya apa yang terjadi? Semua fitnah muncul. Fitnah terhadap Al-Quran. Dituduhlah Utsman ibn Affan membuat Al-Quran atau menghapus ayat-ayat Al-Quran. Tuduhan kedua nepotisme. Tuduhan ketiga kafir. Pokoknya banyak Bapak Ibu kasus Utsman itu. Keran air terbuka pada itu. Keran air itu apa maksudnya? Fitnah itu mengalir begitu saja. Utsman orang yang mendapatkan fitnah. Kelompok-kelompok yang tadi tidak berani muncul pada masa Umar bin Khattab, pada masa Utsman bin Affan bermunculan. Ketika pada Utsman bin Affan mereka belum menjadikan kelompok nyata, belum. Tapi mereka menggerogoti satu demi satu. Yang terakhir di akhir kehidupan Utsman bin Affan, mereka melakukan demo terhadap Utsman. Bapak Ibu tahu cara pembunuhan Utsman? Mereka bunuh Utsman dengan 9 tikaman, Bapak Ibu. Dan ingat pembunuhan Utsman itu dengan bahasa apa? Bismillahi Allahu Akbar. Coba bayangkan fitnahnya. Fitnah terberat. Itu yang membunuh siapa? Umat muslim.
Yang membunuh siapa? Orang-orang yang tidak suka dengan Utsman. Yang membunuh siapa? Orang-orang yang dikompori oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menghasut, kemudian untuk mengatakan bahwa Utsman itu tidak lagi melakukan keadilan dalam kepemimpinannya. Ketika itu di tangan Utsman cuma satu, Al-Quran. Bayangkan Al-Quran di tangan Utsman, mereka masih bisa membunuh Utsman bin Affan dengan kejam. 9 tusukan. Dalam riwayat yang lain dikatakan 9 tusukan. Dengan 3 pembunuh. Dan 3 pembunuh ini sampai akhir kepemimpinan Ali bin Abi Thalib tidak ditemukan. Itulah penyebabnya terjadinya perang saudara antara Ali dengan Aisyah dalam perang Jamal, antara Ali dengan Muawiyah dalam perang Siffin, yang terbunuh ketika itu sekitar 45 ditambah 25 berarti berapa? 70 ribu umat muslim terbunuh sia-sia hanya karena fitnah. Hari ini ada perang saudara Bapak Ibu? Ada? Hari ini kita sedang diajak untuk dibenturkan antara satu muslim dengan muslim yang lain. Hanya saja hari ini banyak pengikut yang mau ikut membenturkan. Siapa mereka? Muslim juga. Kita tahu kita itu dibentur, kita tahu, tapi kita ngikut. Coba bayangkan. Andai kata umat muslim itu sadar, tidak mau dia dibenturkan, tidak berhasil mereka. Tapi karena mohon maaf, banyak yang terpengaruh dan iya, si Anu itu sesat, kelompok itu sesat. Artinya apa? Bermunculan kelompok-kelompok yang menganggap diri mereka paling baik di hadapan Allah. Kita kalau mengatakan demikian, kita termasuk kelompok yang dikatakan oleh Nabi, orang yang menganggap diri paling baik. Tidak ada lagi saling mencela satu dan yang lain. Itu terjadi Pak pada masa Ali bin Abi Thalib. Terjadilah ketika itu antara Ali dengan Muawiyah yang disebut dengan tahkim atau disebut dengan arbitrase, perdamaian menggunakan Al-Quran. Yang hari ini orang-orang lakukan dengan sumpah Al-Quran. Tahu Bapak Ibu sumpah Al-Quran ya? Sumpah di atas. Tapi Al-Qurannya aja yang di atas. Karena Al-Quran itu bukan isinya, tapi kertasnya, maka berkhianat saja mereka. Sumpahnya dengan Al-Quran, tapi khianat jalan juga. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Artinya apa? Adakah dampak sumpah Al-Quran itu pada diri mereka? Karena mereka tidak punya ketakutan. Mereka tidak punya ketakutan. Kenapa mereka tidak takut? Karena mereka menganggap Al-Quran itu bukan isi. Mereka anggap Al-Quran itu hanya kertas. Mereka anggap Al-Quran itu sama seperti buku lainnya. Tidak ada nampaknya bagi kehidupan mereka. Mohon maaf, artinya apa? Pengkhianatan terhadap kehidupan dan keimanan itu sudah biasa. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik, nomor 1 hadisnya adalah yang pertama tadi, wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis yang pertama tentang datangnya hari kiamat atau tanda datangnya hari kiamat kecil. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kita ambil 2 hadis saja, habis itu kita tutup. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, terbunuhnya Umar bin Khattab. Muqattal Umar ida'un bi intisharil fitan fil ummah. Dibunuhnya Umar bin Khattab atau terbunuhnya Umar bin Khattab atau matinya Umar bin Khattab atau meninggalnya Umar bin Khattab, terbukanya pintu fitnah. Disinilah fitnah. Pada masa Umar bin Khattab orang tak berani memberontak, tak berani. Karena Umar punya sikap ketegas. Ketegasan Umar bin Khattab itu sulit. Bahkan mohon maaf, Umar bin Khattab itu nantang. Yang ditantang sama dia siapa? Bukan lagi siapa-siapa, iblis. Jadi kalau kau macam-macam sama umatku, aku turut. Gitu. Jadi orang takut, setan itu takut dengan Umar itu. Ada cerita lucu itu ketika Umar bin Khattab itu datang ke rumah Nabi, istri-istri Nabi sedang berbicara dengan Nabi, tapi dengan suara yang agak keras, lebih keras daripada Nabi istri-istrinya. Umar masuk ke dalam rumah, ketok pintu masuk. Ketika masuk ke dalam rumah tadi, semua orang diam. Nabi tersenyum. Umar bingung kok tersenyum. Nabi tanya kepada Umar tanya kepada Nabi, kenapa tersenyum? Semua diam. Kemudian Nabi tak menjawab. Umar tanya, loh kok pada diam? Kenapa pada diam? Ternyata istri-istri Nabi pada takut kepada Umar bin Khattab. Takut di sini segan. Apa kata Nabi? Wong setan aja takut sama ente, apalagi manusia, kata Nabi. Itu dalam bercandaan. Artinya apa ketegasan Umar bin Khattab? Apa kata Umar bin Khattab? Di hadapan Nabi, Umar bin Khattab bisa menegur istri Nabi. Di hadapan Nabi, Umar bin Khattab bisa menegur istri-istri Nabi. Apa kata Umar bin Khattab? Kenapa kalian mengangkat suarakan lebih tinggi daripada baginda Nabi Muhammad SAW? Artinya ketegasan baginda.
Ketegasan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sebelum dia masuk Islam, Bapak Ibu, kerjaannya cuma naik ke Jabal Qubais. Tahu Jabal Qubais, Bapak Ibu? Jabal Qubais itu ini Masjidil Haram. Di atas Masjidil Haram itu ada yang sekarang menjadi tempat penginapannya tamu-tamunya raja. Itu namanya di Jabal Qubais namanya. Jabal Qubais itu dari atas itu kata Umar bin Khattab, "Woi, bangsa Quraisy, yang paling kuat naik ke atas," kata. "Ayo kita gelut." Itu gaya bahasa Umar bin Khattab. Artinya preman tingkat tinggi lah ketika itu. Apa kata Umar bin Khattab? Bangsa Quraisy yang paling kuat naik ke atas, yuk kita gelut. Saking kuatnya. Cuma di dalam bangsa Quraisy itu Umar bin Khattab itu sampah. Oleh mereka dianggap sampah, Bapak Ibu. Serius. Kenapa? Karena Umar bin Khattab ini bukan dari keluarga yang, mohon maaf, bukan dari golongan atau kabilah yang terkenal, yang baik. Sehingga keberanian Umar bin Khattab membuat dia cukup disegani dan diajak. Di Saqifah Bani Sa'idah itu, di tempat perkumpulannya orang-orang kafir Quraisy itu, Umar bin Khattab tidak diajak duduk. Ketika Umar datang, apa kata Abu Jahal? Apa yang duduk di sini? Ini kan kabilah-kabilah terhormat. Akhirnya keluar Umar bin Khattab. Tapi kemudian yang diharapkan diambilnya pedang tadi pada kasus adiknya. Datang dia ke rumah Nabi, dia baca surat Toha dari adiknya, diantarkan ke tempat Nabi, kemudian dia masuk Islam. Di sini sudah disebutkan oleh Nabi dua di antara yang akan masuk. Kalau tidak di antara dua yang akan masuk ke dalam Islam itu, kata Nabi, ada panglima terkenal itu, kalau tidak Abu Lahab, satunya lagi Umar bin Khattab. Tapi yang terpilih adalah Umar bin Khattab. Kalau sempat Abu Lahab yang masuk Islam, tak jadi ayat-ayat Al-Quran itu batal semua. Tapi karena Allah lebih tahu daripada hal demikian, yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Saking takutnya orang. Pada masa Umar bin Khattab, satu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, ekspansi. Apa namanya itu? Apa bahasa ekspansi itu ya? Mengembangkan Islam lah sampai ke berbagai macam daerah. Kekuatan itu terjaga. Termasuk salah satunya Palestina. Ketika itu termasuk salah satunya Palestina. Israel itu salah satu tempat yang ditaklukkan oleh Umar bin Khattab pada masanya. Satu-satunya yang terjadi ketika itu. Singkat cerita Bapak Ibu, sudah selesai. Singkat cerita Bapak Ibu, Umar bin Khattab itu ditakuti oleh berbagai macam pihak, berbagai macam kalangan. Takut orang karena ketegasan dia. Kata Nabi, meninggal nanti Umar bin Khattab, maka keran air fitnah itu terbuka. Betul Bapak Ibu, Nabi manggil Abu Bakar, Nabi manggil Umar, Nabi manggil Utsman. Cuma Nabi makannya cuma bertiga, satu piring bertiga. Di situ Nabi, di situ Abu Bakar, di situ Umar. Utsman yang dipanggil tapi tidak diajak makan bareng. Utsman makannya dengan yang lain, sahabat-sahabat yang lain. Dalam hati Utsman ini, dalam riwayat yang lain, dalam hati Utsman berkata, kelak aku yang paling banyak mendapatkan fitnah. Terbukti Bapak Ibu, meninggal Umar bin Khattab, semua fitnah itu terjadi pada masa Utsman bin Affan. Awal mula fitnah. Nanti muncul pada mata Utsman bin Affan sampai hari kiamat datang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita tutup? Enggak ada, alhamdulillah. Berarti kan betul tidak ada yang bertanya. Karena kalau udah begini ini memang agak berat sedikit Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan, hari ini kita perkuat iman. Hari ini kita memperkuat akidah. Insya Allah nanti kita akan coba sampaikan beberapa hal tentang faktor-faktor yang membatalkan iman, faktor-faktor yang membatalkan syahadat, yang kemudian kita konversikan dengan hadis-hadis tentang datangnya akhir zaman, baik itu fitnah ataupun apa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa menambahkan keimanan kita, bisa menambah kekuatan kita, bisa meningkatkan persatuan kita. Yang insya Allah kalau kita bersatu, insya Allah kita kuat. Kalau tidak, ya kita akan lemah selamanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirina, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Hayyun ya Qayyum ya Fattah ya Alim ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
اللهم دمر اليهود، اللهم دمر اليهود، اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.